Bumi, tempat kita berpijak setiap hari, terasa kokoh, diam, dan tak tergoyahkan. Namun jauh di bawah permukaan yang tampak tenang itu, tersimpan kekuatan yang selalu bergerak, perlahan, senyap, namun tak pernah berhenti. Di Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng raksasa, pergerakan ini adalah bagian dari kehidupan. Kadang tak terasa, kadang hanya getaran halus, dan kadang cukup kuat untuk mengubah segalanya. Ketika gempa terjadi, itu terjadi pelepasan energi secara mendadak. Ya, kita tidak tahu kapan, di mana besarnya gempa akan terjadi, kita tidak tahu. Kalau untuk waktu yang pendek, dalam artian kita yang untuk mengatakan bahwa besok pukul sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu tidak bisa dilakukan. Tetapi untuk kebutuhan jangka panjang, misalkan untuk melihat perilaku gempa, kemudian kita bisa mengatakan bahwa periode ulang gempa sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun itu bisa dilakukan. Gitu ya. Terjadinya gempa memang tidak dapat diprediksi. Namun, bukan berarti kita tidak dapat mengantisipasi dampak dari pergerakan lapisan bumi ini. Bagaimana kita bisa mempelajari pergerakan bumi yang jauh di bawah permukaan, bahkan sebelum ia bisa dirasakan oleh manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, manusia menciptakan sebuah alat, sebuah instrumen yang mampu mendengar getaran bumi, seismometer. Kalau seismometer itu lebih merekam sebenarnya kecepatan pergerakan tanah itu seperti apa. Dengan sensitivitas luar biasa, alat ini mampu merekam bahkan getaran paling halus sekalipun. Getaran yang tidak kita rasakan sama sekali. Sensitivitas ini nanti akan bergantung dari besar kecilnya magnitudo gempanya. Setiap waktu itu bumi bergerak di suatu bidang ke bidang yang lain, dia pasti akan terjadi proses pergerakan, walaupun secara rate-nya, secara kecepatan sangat kecil ya. Setiap garis yang tercetak, setiap gelombang yang tergambar, adalah bahasa bumi yang menceritakan tentang pergerakan, tekanan, dan energi yang tersimpan jauh di dalam. Seismometer itu nanti dia merekam sinyal. Ada yang namanya gelombang P dan gelombang S. Gelombang P itu adalah gelombang dari gempa yang kemudian datang pertama kali di sensor seismometer. Sedangkan S itu adalah gelombang susulannya. Dari selisih antara waktu S dan waktu P, kemudian kita coba proses untuk mendapatkan letak posisi hiposenternya. Kami juga mengembangkan salah satu sistem processing menggunakan artificial intelligence. Sistem processing untuk parameter kegempaan berupa hipocenter atau lokasi gempa ini bisa dengan lebih cepat untuk mendapatkan posisi lokasi hipocenter gempanya. Bagi para ilmuwan, ini bukan sekedar garis. Ini adalah data yang bercerita tentang apa yang sedang terjadi jauh di bawah kaki kita. Bagaimana jika cerita ini tidak hanya dimiliki para ilmuwan, melainkan juga anak-anak sekolah? Melalui program Seismometer Goes to School, Institut Teknologi Bandung membawa sains keluar dari laboratorium dan masuk ke ruang-ruang kelas sekolah menengah. Kami melakukan program ini sebetulnya untuk mengenalkan mengenai ilmu geofisika, khususnya di bidang kegempaan atau bidang seismologi. Kita membawa alat, namanya seismograf. Nah, alat ini adalah untuk merekam getaran tanah ya ketika ada gelombang gempa lewat. Tujuan besar kita adalah mereka bisa mendapatkan literasi terhadap gempa, dan di situ mereka dapat edukasi dan harapannya bisa melakukan upaya mitigasi. Di sini, rasa ingin tahu menjadi pintu masuk. Sebuah alat yang tampak sederhana membuka jendela menuju kedalaman bumi yang luput dari perhatian kita sehari-hari. Para siswa mengamati, bertanya, dan mulai memahami bahwa bumi di bawah mereka ini sebenarnya hidup dan bisa diamati. Bagi sebagian dari mereka, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka mengamati getaran bumi. Bukan sekedar teori dari buku,
tetapi langsung dari bumi sendiri. Banyak sekali hal baru yang saya baru pelajari tadi. Salah satunya seperti macam-macam gelombang yang biasanya kalau di kelas itu cuma dasarnya aja, dan di yang akan Teteh sampaikan tadi itu lebih mendalam. Menurut saya, manfaat dari mempelajari tentang kegempaan itu kita dapat lebih mengetahui mengenai dampak dari gempa tersebut jikalau sewaktu-waktu terjadi bencana alam terutama gempa. Kegiatan yang paling berkesan bagi saya tentunya adalah terkait penggunaan alat untuk mendeteksi getaran gempa, yaitu seismometer. Kegiatan ini inline dengan pelajaran yang ada di sekolah, karena di sana ada geografi, ada fisika, kemudian kita bawa seismometer ke sekolah. Harapannya mereka akan tahu bahwa ada instrumen yang selama ini mereka lihat di buku, sekarang mereka lihat secara langsung. Instrumen itu yang fungsinya adalah untuk merekam getaran gempa. Bumi tersusun atas lapisan-lapisan besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, saling mendekat, bertumbukan, saling menjauh, dan saling bergesekan, yang menimbulkan tekanan. Gempa bumi terjadi itu karena ada pelepasan energi akibat dua medium yang bertabrakan, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mengenal ada zona subduksi, kemudian ada sesar aktif, itu berarti ada akumulasi energi yang terjadi di sana. Kemudian pada suatu waktu dia akan melewati batas ambang daya tahan batuan yang tertekan akibat gaya yang bekerja secara tektonik. Ketika tekanan yang terakumulasi akhirnya dilepaskan, energi tersebut merambat dalam bentuk gelombang, menjalar melalui batuan hingga mencapai permukaan. Inilah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Jadi biasanya kalau ada gempa kuat gitu ya, pertama yang terasa adalah P. Kemudian S, dan kemudian yang lebih besar amplitudonya adalah gelombang permukaan. Gelombang permukaan ada dua tipe, ada gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Rambatan getaran inilah yang ditangkap oleh seismometer, sebuah jejak dari perjalanan energi yang dimulai jauh di dalam bumi. Nah, selain yang ada di cincin api Pasifik, ada juga beberapa gempa yang terjadi di Setiap getaran, bagian sekecil apapun, meninggalkan data. Dan setiap rekaman data ini membantu kita memahami planet yang kita huni. Memahami bumi ini tidak berhenti sebatas pengetahuan saja. Ini juga tentang keselamatan. Ya, itu biasanya digunakan dengan menggunakan pengukuran GPS geodetik atau GNSS ya. Jadi menempatkan sejumlah sensor untuk melihat pola pergerakan dari sebuah bidang. Nanti ada bagian-bagian yang terjadi stres, akumulasi stres, ada juga yang terjadi strain di sana, nanti akan memunculkan event gempa atau pelepasan energi seismik. Data yang dikumpulkan oleh seismometer menjadi bagian penting dalam sistem pemantauan gempa. Dari data inilah, para ilmuwan menganalisis aktivitas seismik, memetakan wilayah rawan, dan mengembangkan strategi mitigasi. Ilmu gempa itu bukan hanya kita mempelajari sumber gempa, tetapi kita mempelajari bagaimana efeknya atau dampaknya. Jadi kalau seandainya kita bisa mempelajari sampai ke efeknya, maka nanti akan bermanfaat kepada teman-teman untuk merancang suatu bangunan yang aman terhadap gempa. Jadi kita pahami sumbernya, kita pahami dampaknya, yang nanti akan punya kemanfaatan kepada merancang bangunan yang aman terhadap gempa. Karena pada prinsipnya gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah bangunan yang dirancang atau dibangun tidak aman terhadap gempa. Potensi gempa itu selalu ada. Dan kita harus aware terhadap potensi kegempaan tersebut yang ada di sekitar kita. Setelah kita aware, mungkin kita juga harus prepare terhadap kemungkinan-kemungkinan apa sih yang bisa terjadi ketika gempa itu, bencana kegempaan itu menimpa kita. Inilah yang akan membedakan antara kesiapan dan ketidaksiapan kita saat gempa benar-benar terjadi. Masyarakat Jepang yang pertama dilakukan ketika gempa itu terjadi dan mereka menerima warning dari pemerintah adalah mereka tidak panik. Di ruang kelas, anak-anak belajar bagaimana merespons gempa, bagaimana melindungi diri, dan bagaimana tetap tenang dalam situasi darurat. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pemahaman dan latihan yang dilakukan berulang kali.
Saya sedikit shock ya kalau ngelihat berita gempa yang sampai 9 magnitudo, sampai banyak korban jiwa, itu pasti menimbulkan ketakutan yang manusiawi lah. Mungkin orang juga kalau ngedengar bakal takut. Cuman karena ada berita tadi, saya jadi banyak kesiapan juga gitu. Jadi lebih tahu gimana caranya menghindari gempa. Karena tadi kan ada gelombang pertama tuh. Gelombang pertama tuh bisa dijadiin kayak ciri-ciri kita untuk nanti bakal ada gelombang surface yang mungkin bakal lebih menghancurkan. Jadi kita harus ada persiapan. Jadi aku lebih tahu tentang langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan ketika terjadinya gempa. Jadi sekarang sudah lebih siap. Pahami potensi bahaya yang ada di sekitar rumah, kemudian beri edukasi kepada anggota keluarga. Kalau terjadi gempa, mereka harus melakukan upaya penyelamatan secara mandiri ke titik mana yang aman. Dan itu kalau bisa di training secara periodik. Apa mitigasi yang harus dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan tanah yang lembab tersebut jika terjadi gempa? Dokumennya kan tadi ada bank Indonesia dan Indo Australia. Itu biasanya sudah ada beberapa tertentunya atau bagaimana? Di balik setiap pertanyaan sederhana, tersembunyi potensi besar. Mungkin di antara mereka kelak ada yang akan menjadi ilmuwan masa depan, yang akan menemukan cara baru untuk memahami bumi, atau bahkan menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Sebab pada akhirnya, setiap orang yang memahami karakter bumi yang dipijaknya adalah bagian dari kesiapsiagaan itu sendiri. Menjadi tetap jernih dan sigap saat bumi bergetar, dan saling menjaga ketika sesuatu terjadi tanpa peringatan. Rasa ingin tahu adalah awal dari terbukanya jendela pengetahuan. Pengetahuan menumbuhkan kesadaran, dan kesadaran menjadi dasar kesiapsiagaan dan keselamatan bersama. Kita hidup memang di lingkungan yang secara tektonik itu aktif, secara geologi itu kompleks gitu ya. Jadi kita paling tidak punya kesadaran, punya pengetahuan, kesiapsiagaan dan mitigasi khususnya untuk kebencanaan gempa ini. Bumi akan terus bergerak. Itu adalah kodratnya. Namun sebagai manusia, kita memiliki pilihan untuk belajar, untuk memahami, dan untuk bersiap. Karena ketika kita mengenal bumi yang kita huni, kita tidak hanya memahami dunia, kita melindungi masa depan. Jangan tunggu ilmu datang ke kita, tapi kita jemput sendiri. Literasi gempa!